Pagi, Pagi. Pak. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu menurut percaya masing-masing ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman kemarin yang ikut KKL, mohon maaf saya kemarin pulang terlebih dahulu yang nggak bareng sama kalian ya karena ngejar waktu. Ini yang kemarin ikut KKL juga kemarin bagus ya, ada kaitan dengan tugas kita yang untuk SKB ini yang kita kerjakan untuk apa yang studi banding gitu kan mungkin ada sedikit ya bagus kemarin yang di Tomkin itu ya. Karena mungkin kelompok satu udah siap menyampaikan ininya, materinya. Sudah siap, Pak. Oke, silakan. Baik, saya izin mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Setro Ferry Wibowo, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan Bapak Andi MM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan yang kami banggakan teman-teman kelas A, Manajemen 2022. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan draft atau progres dari laporan studi kelayakan bisnis yang telah kami buat. Boleh di next. Baik, sebelum masuk ke dalam pemaparannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok satu. Yang pertama ada saya sendiri, Abinaya Akbar Aroyan, kemudian ada David Dik, kemudian ada Giovanni Pardomuan, kemudian ada Muhammad Fikri Eka Saputra, ada Muhammad Anur Apriansyah, dan ada Zikri Alamsyah. Boleh di next. Oke, sebelumnya saya akan sedikit memberikan gambaran apa yang akan kami bahas dalam pertemuan pagi hari ini. Yang pertama, kami akan membahas tentang lokasi dari kegiatan laporan studi kelayakan bisnis kami, kemudian ada tujuan kegiatan, deskripsi kegiatan, hasil kegiatan, diskusi dan analisis, kemudian ada dokumentasi. Boleh di next. Baik, untuk lokasi kegiatan, kami memilih lokasi di salah satu kafe yang ada di Jakarta Timur, yaitu Cafe Upala. Kafe ini tuh terletak di Jalan Kayu Putih Tengah, IC nomor 42, RT 9, RW 7, Pulau Gadung, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Oke, kafe ini itu letaknya tidak terlalu jauh dari kampus UNJ dan bertepatan di sebelah stasiun LRT Equestria. Kemudian Cafe Upala ini juga memiliki jam operasional dari jam 10 pagi hingga pukul 1 dini hari. Untuk media sosialnya sendiri, di sini ada Instagram dari Cafe Upala, yaitu ada @upalacafe. Oke, untuk pemilihan Cafe Upala sendiri ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang telah kami diskusikan. Salah satunya itu kafe ini memiliki konsep bisnis yang mengusung tema ramah lingkungan. Jadi di Cafe Upala ini banyak ditanami pohon-pohon. Selain untuk estetika, pohon yang ditanam ini juga untuk menciptakan udara yang lebih segar dan mendukung lingkungan yang lebih hijau. Kemudian dari Upala Cafe sendiri ini juga menggunakan beberapa bahan-bahan lokal untuk memproduksi makanan dan minumannya. Konsep ini menurut kami cukup menarik karena menjadi daya tarik dan juga pembeda dibanding dengan kafe-kafe lain yang ada di daerah Rawamangun. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih yang telah mempersilahkan. Di sini ada tujuan kegiatan. Apa sih tujuan kami kan melakukan tidak lain yang tidak bukan bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman kami dalam bidang bisnis khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan operasional sebuah usaha, terutama kafe seperti Upala itu sendiri. Dengan melakukan wawancara langsung ke kafe Upala,
Kami berharap dapat menggali informasi yang lebih mendalam mengenai berbagai aspek bisnis yang mereka jalani, seperti strategi pemasarannya, manajemen operasionalnya, pelayanan pelanggan, serta tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam menjalankan bisnis Upala itu sendiri. Informasi yang kami peroleh ini akan menjadi bahan yang sangat berharga untuk kami analisis dan kami kaitkan dalam konteks studi kelayakan bisnis. Oke, boleh next slide. Oke, selanjutnya di sini ada eh, deskripsi kegiatan. Jadi pada kegiatan ini tuh kami selaku kelompok satu melakukan wawancara langsung sebagai metode pengumpulan data utama untuk mendukung studi kelayakan bisnis pada kafe Upala. Nah, wawancara ini tuh dilakukan dengan salah satu karyawan yang bertugas di bagian kitchen, yaitu Lalas. Proses ini itu bertujuan untuk menggali informasi penting terkait operasional bisnis, strategi pemasaran, target pasar, kompetitor, tata letak kafe, hingga manajemen karyawan. Nah, beberapa informasi ini yang kita peroleh, di antaranya itu yang pertama ada target pasar kafe Upala. Jadi kita memperoleh informasi terkait pekerja kantor saat siang hari, pelajar SM, target pasar dari kafe kafe shop kafe Upala ini, yaitu pekerja kantor saat siang hari, pelajar SMP di sore hari, dan anak muda pada malam hari. Nah, untuk kita juga memperoleh strategi promosi dari kafe Upala, di mana kafe ini tuh mengandalkan media sosial seperti Instagram dan platform Google Maps, itu untuk meningkatkan visibilitas usahanya. Juga kita memperoleh informasi persaingan dengan kompetitor, di mana Cafe Upala ini menonjol sebagai salah satu kafe perintis di kawasan tersebut. Kalau bisa dibilang tuh udah lama gitu berdiri. Nah, untuk em, terakhir itu kita juga memperoleh informasi terkait tata letak. Jadi Cafe Upala ini menggunakan gaya industrial dengan elemen hijau untuk menciptakan suasana nyamannya. Elemen hijaunya ini tuh diperoleh dari eh, tanaman dan juga ada beberapa pohon di tengah-tengah kafenya gitu. Nah, kita juga memperoleh em, beberapa informasi terkait pelatihan karyawan. Jadi em, dari Cafe Upala sendiri itu mengadakan masa training selama 1 sampai 2 minggu gitu bagi karyawan baru untuk memahami tugas dan SOP-nya. Nah, untuk informasi yang kita peroleh ini eh, itu tuh dapat dari pertanyaan yang udah kita buat dalam bentuk pertanyaan tiap aspek. Nah, untuk aspek pasar sendiri, pertanyaannya tuh seperti ini. Bagaimana Anda melihat peluang bisnis coffee shop semi outdoor di tengah tren gaya hidup hijau saat ini? Apa strategi pemasaran utama yang Anda gunakan untuk menarik pelanggan yang peduli pada lingkungan? Nah, juga untuk aspek teknis itu seperti bagaimana Anda mengatur eh, tata ruang semi outdoor agar tetap nyaman sekaligus hemat energi kayak gitu. Untuk aspek manajemennya itu pertanyaannya seperti bagaimana struktur organisasi di coffee shop ini, apakah ada peran khusus untuk mendukung keberlanjutan. Untuk aspek finansialnya itu seperti pertanyaannya, bagaimana model pendanaan yang Anda gunakan untuk memulai usaha ini, atau investasi apa yang digunakan untuk modal awal kafenya. Nah, untuk aspek sosial ekonomi, pertanyaan itu seperti apa dampak sosial yang ingin kafe ciptakan gitu untuk melakukan keberadaan coffee shop ini. Eh, untuk terakhir aspek hukum, pertanyaannya tuh seperti apa aja izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha cafe shop semi outdoor dengan konsep ramah lingkungan ini. Terus bagaimana em, cafe Upala ini memastikan pengelolaan limbah di coffee shop ini sesuai dengan aturan hukum. Nah, namun dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari narasumber sendiri itu kan selaku kitchen ya. Jadi
ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab secara detail sama narasumber. Jadi eh, bisa dibilang perolehan datanya eh, masih cara general aja, belum sampai spesifik. Mungkin seperti itu. Boleh dilanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil hasil yang sudah didapatkan melalui wawancara ini melalui aspek-aspek studi pelatihan bisnis. Pertama, mulai dari aspek pemasaran. Sini berdasarkan keterangan dari wawancara yang sudah dilakukan, target pasar mereka itu meliputi pegawai kantor yang mencari makan siang atau lunch. Kemudian pada sore hari itu biasanya siswa-siswa SMP dan SMA yang baru pulang sekolah. Dan untuk pada malam harinya itu biasanya orang anak-anak muda yang datang untuk nongkrong seperti itu. Kemudian ada strategi pemasarannya, mereka melakukan pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, khususnya Instagram ya. Mungkin yang lebih terkenalnya mereka itu dari Instagram dan Google Maps untuk eh, mengetahui lokasi kafe mereka ini. Kemudian ada kompetitor. Di wilayah sekitar kafe tersebut terdapat banyak kafe-kafe lain sejenis seperti Kafe Chan, Kafe Kopi A, dan kafe lainnya. Kemudian keunggulan dibandingkan kompetitor yaitu mereka Kafe Upala ini salah satu kafe yang berdiri paling lama di antara kafe-kafe tersebut, sehingga dapat disebut sebagai perintis kafe di daerah tersebut. Kemudian dari sisi promosi, Kafe Upala pernah mengundang artis untuk acara promosi dan bekerjasama dengan Jarum. Mungkin boleh di next. Kemudian dari sisi aspek teknis, kami mendapatkan informasi bahwa tata letak kafe itu dirancang dengan konsep industrial dengan eh, elemen-elemen hijau berupa pohon-pohon. Penambahan pohon ini bertujuan untuk mengurangi panas dan memberikan suasana yang lebih nyaman, serta agar tempat itu tidak terasa kosong aja. Kemudian ada pelatihan karyawan. Terdapat kafe ini eh, ada program pelatihan bagi karyawan baru dengan durasi sekitar 1 hingga 2 minggu per orangnya. Kemudian untuk pemantauan operasionalnya diceritakan bahwa awalnya pemilik atau ownernya itu sering melakukan pemantauan langsung. Namun seiring berjalannya waktu, owner ini lebih jarang memantau secara intensif dan cuman mampir, mampir aja gitu. Sementara operasionalnya tetap berjalan secara rutin. Kemudian dari aspek finansialnya, kami hanya mendapatkan informasi bahwa modal pendanaan usaha ini berasal dari patungan para ownernya. Kemudian dari aspek sosial ekonomi, kami mendapatkan informasi bahwa Cafe Upala telah mengelola limbah dapur dan bar atau limbah kitchen dan bar secara baik dengan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengangkutan sampah, jasa pengangkutan sampahnya. Kemudian terakhir di aspek legalitas, kami mendapatkan informasi bahwa Cafe Upala ini sudah memenuhi semua legalitas yang diperlukan untuk mendirikan sebuah bisnis kafe di wilayah tempatnya. Seperti disebutkan ada dokumen perizinan bisnis, pemenuhan kewajiban pajak, dan ada sistem fire hazardnya. Kemudian untuk SOP juga sudah dibuat SOP operasional yang untuk bagian khususnya bagian kitchen dan barnya ya, yang tersedia dalam bentuk panduan tertulis mencakup semua departemen mulai dari dapur hingga bar. Mungkin boleh next. Oke, udah boleh di next. Selanjutnya ada di bagian diskusi dan analisis. Yang pertama itu ada analisis aspek pasar. Jadi diskusi analisis ini hasil olah kita, hasil dari wawancara kemarin. Yang pertama itu dari aspek pasar. Yang pertama, poin pertama ada target pasar. Cafe Upala memiliki segmentasi pasar yang luas, namun belum ada eh, sorry, Cafe Upala memiliki segmentasi pasar yang luas, mulai dari pegawai kantoran hingga anak muda. Nah, pembagian waktu kunjungan pelanggan menunjukkan
pemahaman yang baik terhadap kebiasaan konsumen yang dilakukan Cafe Upala itu sendiri. Namun belum ada penjelasan mengenai pendekatan atau personalisasi atau penawaran khusus untuk setiap segmen yang sudah dipelajari selama perkuliahan SKB. Yang kedua itu ada strategi pemasaran. Cafe Upala itu menggunakan Instagram dan Google Maps sebagai alat untuk promosi. Nah, menurut kami hal ini merupakan langkah yang sangat tepat, terutama untuk menarik pelanggan generasi muda yang cenderung bergantung pada teknologi. Berdasarkan pembelajaran SKB sebelum-sebelumnya, media sosial memang menjadi salah satu media pemasaran yang paling efektif. Karena saat ini sudah banyak masyarakat yang dapat mengakses media sosial secara luas. Nah, untuk dari segi kompetitor sendiri itu Cafe Opala memiliki keunggulan historis sebagai perintis di wilayah tersebut. Namun dengan banyaknya kompetitor baru, sekitar 10 kompetitor dalam radius 2 kilo, keunggulan ini perlu terus untuk diperkuat. Namun hal yang kurang ditekankan di bagian kompetitor ini adalah bagaimana Cafe Upala membedakan antara usaha yang dijalankan dengan kompetitornya, baik dalam bidang operasional, produk, ataupun pengalaman. Nah, untuk aspek teknis sendiri, itu yang pertama ada tata letak kafe. Jadi konsep industrial dengan elemen hijau menunjukkan bahwa Cafe Upala cukup memperhatikan estetika secara keseluruhan dan kenyamanan pelanggan. Nah, penambahan elemen alami tersebut ya berfungsi untuk mengatasi panas yang merupakan bisa dibilang langkah strategis sekaligus dapat menjadi bahan untuk pengalaman merek. Terhadap pelanggan yang kedua itu ada pelatihan karyawan. Jadi pelatihan karyawan dengan durasi pelatihan 1 hingga 2 minggu sudah cukup memadai untuk memastikan karyawan memahami SOP pelatihan yang mungkin lebih spesifik, misalnya seperti penanganan pelanggan atau teknik memasak tertentu dapat menjadi nilai tambah bagi pegawai, terutama untuk mempertahankan standar kualitas di tengah persaingan kafe Upala yang tadi udah dijelasin sebelumnya. Nah, untuk aspek manajemen sendiri itu terkait struktur organisasi. Jadi, struktur organisasi yang jelas dengan pembagian peran pendukung efisiensi operasional, manajer berperan dalam memastikan SOP terlaksana secara konsisten dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, setiap karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik sehingga meminimalkan potensi tumpang tindih atau kebingungan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan yang kemudian ada aspek finansial atau keuangan, ini terkait dengan modal pendanaan Cafe Upala itu sendiri. Jadi pendanaan Cafe Upala itu melalui patungan yang menunjukkan kolaborasi antar pemilik. Jadi kebetulan Cafe Upala itu berdiri hasil dari eh, patungan antar pendirinya ya, bukan dari pihak eksternal. Namun belum ada penjelasan lebih lanjut bagaimana keuntungan Cafe Upala antar pendiri itu gimana, apakah ada investasi lanjutan atau pure dari modal patungan aja untuk pengembangan kafe, serta pengelolaan modal tersebut berdasarkan yang sudah dipelajari dalam studi kelayakan bisnis, strategi reinvestasi dapat menjadi pertimbangan agar bisnis tetap kompetitif dalam jangka panjang dan mendapatkan inovasi yang baru untuk meningkatkan sistem yang sudah dibangun. Selanjutnya dijelaskan rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah aspek sosial ekonomi. Nah, jadi Cafe Upala ini juga bekerja sama dengan tim PPSU dari Dinas Lingkungan Hidup, yang mana ini menunjukkan tanggung jawab sosial mereka kepada lingkungan. Karena pengolahan sampah yang sudah cukup baik dalam skala kafe ya, terutama ya. Ini mungkin bisa lebih ditingkatkan lebih baik lagi kalau misalnya ada program khusus yang menggunakan bahan ramah lingkungan. Misalnya dengan mengganti kemasan sekali pakai dengan alternatif biodegradable, karena ini bisa memperkuat posisi Upala ini untuk bertanggung jawab secara sosial dan juga menarik potensi yang lebih banyak kepada pelanggan yang mana mereka itu mendukung keberlanjutan kepada lingkungan. Lalu yang terakhir itu ada dari aspek hukum yaitu legalitas. Jadi, Cafe Upala ini sudah memenuhi seluruh aspek legalitas seperti perizinan bisnis, kewajiban pajak, dan juga sistem pengelolaan resiko seperti penanganan antisipasi kebakaran yang mana ini mencerminkan profesionalitas mereka dalam menjalankan operasional bisnis.
Dan salah satu langkah positif lainnya itu adalah menyediakan handbook atau buku panduan untuk SOP, standar operasional prosedur. Yang mana ini menjadi pedoman bagi para karyawan mereka di sana untuk ngejalanin tugas mereka sehari-hari, baik di dalam dapur ataupun di depan bar. Nah, tapi implementasi SOP di bidang finansial dan pemasaran ini masih perlu untuk penjelasan lebih lanjut. Karena nggak ada pedoman yang spesifik dari mereka untuk manajemen keuangan, seperti halnya itu transaksi mereka sehari-hari, buat ngelola anggaran, ataupun audit-audit dari internal mereka. Dan mereka juga belum ada handbook mengenai strategi promosi mereka, pengelolaan media sosial mereka, ataupun evaluasi dari efektivitas pemasaran yang mereka lakukan. Boleh di next? Oke, baik. Berikut terlampir foto dari wawancara yang kami lakukan ma- pada di Cafe Upala. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Abinaya, dipersilakan. Baik, mungkin sekian pemaparan dari draft atau progres laporan studi kelayakan bisnis yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Pak Setio dan Pak Andi jika ada saran atau tambahan. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya kasih review sedikit? Yang mau tanya teman-teman, apa-apa silakan. Kalau nggak ada, paling saya review sedikit ya sebelum lanjut ke kelompok 2. Secara umum mungkin laporan kita sudah sesuai ini ya, mirip dengan tugas yang kayak kemarin yang sama yang TS itu ya. Mungkin nanti nanti kalau pas buat laporan akhirnya itu nanti kan kalian kan pakai yang berdasarkan di Upala ya. Mungkin nanti jangan lupa dikaitkan laporan yang kalian teliti di kafe ini dengan berarti kalian mungkin rencananya berarti buka buka usaha kafe mungkin ya. Berarti dikaitkan dengan yang kalian mau buka kafenya berarti itu menyesuaikan kayak yang studi bandingnya gitu sih kalau taman dari saya gitu sih. Pak Ferry mau sekarang apa mau nanti aja ngasih sarannya? Nanti saya rekap aja Pak di terakhir. Ya oke. Berarti kalau sudah tinggal kelompok 2 silakan ya. Silakan kelompok 2 sudah siap. Pak, sebentar ya, Pak. Oke. Berlaku ya untuk semua kelompok lain juga tadi ya. Kalau nanti setelah kalian teliti ininya nanti sesuaikan kalau berarti kalian misalnya teliti kayak Family 5 berarti bukan minimarket. Berarti minimarketnya apa yang kalian yang terkait gitu sih. Nanti ya kita review terakhir. Sebentar ya Pak ya. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Bapak Andi dan juga Bapak Setio Peri selaku dosen pengampu dari Studi Kelayakan Bisnis kelas A Manajemen. Nah, di sini kami dari kelompok 2 SKB kelas A ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil observasi kami pada Family Mart Indonesia yang kami lakukan observasi tersebut. Boleh dilanjut, operator? Oke, di sini kami beranggotakan sebanyak 6 orang. Di antaranya saya sendiri selaku moderator pada kali ini, Muhammad Rizal Romdoni, lalu ada Dito Habib Yuda Mahardika, ada Ivan Fadila Syakib, ada eh, Abang Muhammad Faisal Adrianto, dan juga Muhammad Farhan Azari, dan yang terakhir adalah Raffi Raditya Kurniadi. Boleh dilanjut? Oke, di sini akan dipaparkan oleh rekan saya. Boleh dipersilakan. Baik, izin mengambil alih. Yang pertama di sini ada slide tujuan kegiatan. Jadi studi kelayakan bisnis ini merupakan fondasi kokoh bagi siapapun yang ingin memulai usaha, terutama bisnis kopi yang makin populer pada masa kini. Analisis mendalam ini akan membantu kelompok kami dalam memahami secara menyeluruh tentang potensi pasar, persaingan, dan kebutuhan modal yang diperlukan. Dengan melakukan studi kelayakan bisnis, kelompok kami juga dapat mengidentifikasikan peluang bisnis yang menjanjikan, serta mengantisipasi risiko yang mungkin muncul di kemudian harinya. Selain itu, studi kelayakan bisnis ini juga dapat membantu menyusun strategi bisnis yang komprehensif, dan kelompok kami juga bisa merancang konsep kedai kopi yang unik, menentukan target pasar yang jelas, serta mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Dengan demikian, kelompok kami dapat membedakan bisnis kopi dengan kompetitor dan menarik pelanggan. Selain itu, studi kelayakan bisnis juga akan membantu kami dalam menyusun rencana keuangan yang realistis, termasuk proyeksi pendapatan, pengeluaran, serta informasi ini sangat penting untuk mendapatkan dukungan finansial dari investor maupun bank. Singkatnya, studi kelayakan bisnis ini adalah investasi waktu, sumber daya yang sangat berharga. Dengan melakukan analisis yang cermat dan menyeluruh, kami dapat meningkatkan peluang keberhasilan bisnis kopi dari kelompok kami. Boleh di next. Oke, selanjutnya Oke, jelaskan teman saya. oke. Izin rekan-rekan semua, izin Bapak dosen. Di sini saya akan melanjutkan apa aja yang menjadi deskripsi kegiatan yang telah kita lakukan pada observasi kali ini. Boleh di next, operator. Nah, di sini ada 3 poin penting yang mana waktu dan metode yang kita lakukan adalah kita telah melakukan observasi dilakukan pada tanggal 23 November, 2 hari yang lalu, sekitar pukul 4 hingga eh, 6 sore, teman-teman, dan juga Bapak Sen. Lalu dan itu berdasarkan atau berasal dari berbagai sumber, termasuk observasi lapangan secara langsung maupun secara tidak langsung, seperti wawancara informal dan juga studi literatur yang telah kita kumpulkan menjadi satu kesatuan pada hasil observasi kali ini. Nah, lalu yang digunakan metodenya adalah metode triangulasi, atau metode ini bertujuan untuk memastikan validitas eh, validitas informasi menghubungkan pengamatan langsung yang telah kita laksanakan, lalu dari desainer beberapa laporan tahunan atau artikel-artikel bisnis yang relevan gitu dengan ini. Jadi kurang lebih pada observasi mana sih kita mengimplementasikan penerapan dari teori yang telah kita pelajari pada mata kuliah studi kelayakan bisnis dalam dalam dunia nyata gitu, teman-teman.
Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, selanjutnya ada bagian dari hasil deposit, yaitu ada potensi pasar. Potensi pasar convenience store di Indonesia yang terus bertumbuh menjadi peluang besar bagi Family Mart. Meskipun bersaing dengan pemain besar lainnya, Family Mart memiliki keunggulan tersendiri dengan konsep yang unik dan beragam pilihan produk. Lokasi yang strategis dan jam operasional yang panjang membuat Family Mart mudah diakses oleh berbagai segmen pasar. Selain lokasi dan jam operasional, faktor lain yang membuat Family Mart menarik adalah suasana toko yang nyaman dan pelayanan yang ramah. Dengan terus berinovasi dan memahami kebutuhan konsumen, Family Mart berpotensi untuk semakin berkembang dan memperkuat posisinya di pasar minimarket Indonesia. Yang kedua, dari pertemuan permintaan, konsumen menunjukkan kecenderungan untuk mengunjungi minimarket seperti Family Mart sekitar 3 kali dalam seminggu, yang mencerminkan adanya permintaan yang konsisten terhadap produk yang ditawarkan. Hal ini diperkuat oleh inovasi dalam produk dan layanan, seperti opsi pemesanan melalui aplikasi secara signifikan, meningkatkan pengalaman berbelanja bagi konsumen. Yang ketiga ada persaingan. Industri minimarket di Indonesia merupakan arena pertarungan yang sengit. Family Mart sebagai salah satu pemain utama harus berhadapan dengan raksasa seperti Alfamart dan Indomaret, serta sejumlah pemain lokal yang tak kalah tangguh. Keunggulan kompetitif Family Mart terletak pada penawaran makanan sesaji yang lebih beragam dan inovatif, serta suasana toko yang modern dan nyaman. Konsep ini berhasil menarik minat konsumen, terutama generasi muda yang mencari pengalaman belanja yang unik dan praktis. Yang keempat ada market share. Dalam upaya untuk memperluas pangsa pasar yang kompetitif, Family Mart secara aktif mengimplementasikan strategi pemasaran yang lebih tertarget. Meskipun telah menunjukkan upaya yang baik, optimalisasi penggunaan digital marketing masih menjadi tantangan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang kelima ada strategi pemasarannya. Family Mart mengutamakan kombinasi pemasaran nasional dan digital untuk menjangkau konsumen. Meskipun inisiatif promosional terus dilakukan, data menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan masih lebih memilih berbelanja secara fisik di gerainya. Yang kedua dari aspek teknis, eh, pertama itu lokasi dan layout pabrik, serta layout proses produksi. Family Mart dikenal dengan pemilihan lokasi strategis, yakni daerah yang padat, duduk, dan mudah diakses. Total letak toko dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang nyaman bagi pelanggan. Terus yang kedua ada luas produksi. Meskipun Family Mart menawarkan beragam pilihan makanan saji menarik, kapasitas produksi di setiap gerai sangat terbatas akibat ruang produksi yang sempit. Sebagian besar produk yang dijual sebenarnya berasal dari pusat produksi utama atau central kitchen dan didistribusikan ke berbagai toko. Dengan rata-rata luas toko hanya sekitar 100 sampai 50 meter persegi, bagian besar area difokuskan pada penyimpanan produk, area display, dan tempat konsumsi bagi pelanggan. Terus yang ketiga ada teknologi, mesin, dan peralatan produksi. Untuk menjamin kualitas dan keamanan produk makanan, peralatan produksi modern sangatlah krusial. Peralatan pendukung seperti microwave, coffee machine, dan refrigerator memastikan makanan siap saji, tetap segar, dan siap disajikan. Penerapan sistem pendingin yang canggih pun berperan vital dalam menjaga kualitas produk dari bahan baku hingga menjadi produk akhir yang siap dikonsumsi. Terus yang ketiga ada aspek manajemen. Pertama itu manajemen pembangunan proyek. Wiri Chandra sebagai CEO Family Mart telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam manajemen proyek dengan melakukan kunjungan rutin ke toko-toko. Selain memantau operasional sehari-hari, beliau juga menekankan pentingnya kualitas produk melalui pengawasan langsung terhadap merchandising, merchandising dan penandaan harga. Terus yang kedua ada manajemen dalam operasi. Family Mart telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan efisiensi personal melalui pemanfaatan teknologi. Meskipun proses penggantian label harga masih dilakukan secara manual, integrasi aplikasi seperti Femi Apps dalam sistem kasir telah memberikan langkah signifikan dalam mengurangi potensi kesalahan pencatatan harga yang sering terjadi akibat perbedaan data antara rak dan juga sistemnya. Terus yang ketiganya ada struktur organisasi dan deskripsi jabatan. Eh, Pertama itu ada Wiri Chandra sebagai CEO at Family Iya, Mart. bentar. Terus yang kedua ada HR Department, yaitu ada Melissa sebagai Head of Human Resource of Family Mart Indonesia. Terus yang ketiga ada Sales Department, yaitu Diki Burhan sebagai Regional Manager at Family Mart Indonesia. Yang keempat ada Finance Department, yaitu Setiana Dewi sebagai Head of Accounting at Family Mart Indonesia.
Terus yang kelima ada Operation Department yaitu Agam dan Nurwendo sebagai Head of Logistik at Family Mart Indonesia. Terus yang terakhir ada IT Department yaitu Ervin Yulianto sebagai Head of Information Technology at Family Mart Indonesia. Terus yang terakhir ada kebutuhan dan sumber tenaga kerja. Analisis terhadap analisis terhadap kebutuhan dan sumber daya manusia dalam berbagai sektor menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan, khususnya dalam industri retail seperti Family Mart. Meskipun telah dilakukan upaya pelatihan untuk multitasking, masih diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait jumlah tenaga kerja yang ideal untuk mendukung operasional 24 jam. Oke, mungkin bisa dilanjutkan rekan yang lain. Oke, selanjutnya adalah aspek financial. Nah, untuk investasi aktif tetap dan kebutuhan modal, biaya yang dikeluarkan untuk membuka satu gerai Family Mart berkisar antara 800 juta hingga 900 juta rupiah. Dengan jumlah gerai yang telah beroperasi sebanyak 254 unit, estimasi total investasi untuk seluruh jaringan gerai itu mencapai sekitar 203,2 miliar. Investasi ini meliputi pengadaan lokasi, renovasi gerai, Halo, halo, saya pembelian. sebentar ya. Oh, oke, ya. Ini slide-nya Ya, nggak Pak. atau memang nggak ada slide-nya atau memang gimana nih? Oh, enggak, ini emang slide-nya ini, Pak. Gimana? Ini emang slide-nya ini, Pak. Emang nggak gerak, Pak. Maksudnya nggak ada penjelasannya. Ini kan yang tampil di slide sekarang ini cuma tulisan hasil kegiatan, aspek finansial, aspek hukum, aspek sosial ekonomi. Jadi yang kalian bicarakan itu nggak ada ininya, nggak ada slide-nya. Tidak, Pak. Oh, di PPT-nya tidak ada, Pak. Tapi kalau misalnya di yang Word-nya ada. Nah, PPT kalian ada berapa slide? 16, Pak. 16 kan? Iya. Yang tampil di kami itu cuma slide halaman pertama aja. Oh, Nggak bergerak ke halaman-halaman. oh, Coba oh, dicek ulang lagi tampilannya. oke, oke. Ivan coba cek ulang tuh. Oh, tapi kalau di saya gerak, Pak. Udah di hasil kegiatan. Di saya juga Pak, mungkin dari sinyal Bapak kali ya Pak ya. Di saya udah di slide hasil kegiatan soalnya. Tadi juga dari tadi jalan kok. Di aspek finansial bukan, saya udah di aspek finansial kalau ini saya lihatnya. Iya, di aspek finansial, Pak. Ya sambil lanjut aja kayaknya kali ya, Pak Ferry ya. Lanjut aja ya, kalau takutnya ini. Jadi Oke, ini silakan bagaimana? dilanjutkan. Oh, oke. Oke. Ya sambil lanjut. Ya, kita Oke, baik. bantu ini. Eh, izin melanjutkan. Yang kedua adalah sumber pendanaannya. Pendanaan untuk ekspansi dan operasional Family Mart itu berasal dari beberapa sumber. Yang pertama adalah modal sendiri. Jadi investasi yang disediakan oleh pemegang lisensi tunggal yaitu PT Fajar Mitra Indah itu serta keuntungannya yang diperoleh dari operasional gerai. Nah, selanjutnya adalah pinjaman bank. Jadi, jadi sebagian modal juga diperoleh melalui fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan dan pembukaan gerai baru. Dan selanjutnya adalah franchise fee, yaitu pendapatan dari biaya waralaba yang dibayarkan oleh mitra usaha yang buka gerai Family Mart di lokasi mereka. Selanjutnya adalah aliran kas. Aliran kas ke Family Mart itu mencakup pendapatan yang sumber utamanya itu berasal dari penjualan produk barang dan makanan siap saji di gerai. Strategi pemasaran yang efektif dan juga penyesuaian produk dengan preferensi lokal berkontribusi kepada kemampuan Family Mart untuk menarik pelanggan secara konsisten. Untuk pengeluarannya terdiri atas biaya sewa lokasi, gaji karyawan, pembelian stok barang, dan biaya operasional lainnya. Efisiensi dalam manajemen inventaris serta penerapan sistem informasi keuangan yang baik mendukung pengendalian pengeluaran secara optimal. Dan aspek finansial yang terakhir, kriteria investasi.
Jadi pembukaan gerai Family Mart didasarkan kepada beberapa kriteria investasi, yaitu lokasi strategis, yang dimana lokasi itu dipilih di area pemukiman atau pusat keramaian untuk memastikan kemudahan akses bagi pelanggan. Selanjutnya, pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen lokal digunakan untuk menentukan jenis produk yang akan dijual. Dan kelayakan finansial, jadi evaluasi terhadap potensi pengembalian investasi atau ROI dilakukan berdasarkan proyeksi penjualan dan penghitungan biaya operasional. Selanjutnya adalah aspek sosial ekonomi. Jadi Family Mart Family Mart Indonesia telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Yang pertama itu adalah ekspansi dan pembangunan infrastruktur. Melalui pembukaan gerai di berbagai wilayah, Family Mart mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lokal dengan menciptakan peluang kerja. Yang selanjutnya adalah dukungan terhadap UMKM, di mana Family Mart itu secara aktif mempromosikan dan memasarkan produk-produk dari usaha mikro kecil dan menengah di gerainya. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dan exposure UMKM, tetapi juga mendorong diversifikasi produk domestik. Dan yang selanjutnya adalah stabilitas bisnis. Dengan model bisnis yang kokoh dan strategi ekspansi yang terencana, Family Mart ini telah mencatat pertumbuhan signifikan. Jadi untuk ilustrasi itu pada pertengahan 2018 perusahaan ini telah membuka 100 gerai dan kini jumlahnya telah meningkat menjadi lebih dari 250, menunjukkan pertumbuhan besar 150% dalam waktu 4 tahun. Nah, untuk manfaat sosialnya, selain untuk manfaat sosialnya, yang pertama adalah pemberdayaan tenaga kerja lokal, di mana Family Mart itu berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam sektor ekonomi dengan memberikan prioritas pada perekrutan tenaga kerja lokal. Dan yang terakhir adalah peningkatan produktivitas komunitas. Dengan mendukung pemasaran produk UMKM di gerainya, Family Mart itu berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan komunitas. Kemitraan melalui program private brand dengan UMKM memberikan peluang kepada produsen lokal untuk memperluas kapasitas produksi mereka. Eh, dan yang terakhir adalah aspek hukum. Aspek hukum bagi menjadi dua lagi, yaitu legalitas usaha dan perizinan. Untuk legalitas usaha, Family Mart itu beroperasi sebagai waralaba asing yang menjalankan bisnis di Indonesia. Model bisnis ini itu memungkinkan perusahaan internasional menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal untuk menjalankan operasional bisnis sesuai dengan merek dagang dan sistem yang telah ditentukan. Nah, PT di sini PT Fajar Mitra Indah bertindak sebagai pemegang lisensi tunggal atau franchise Family Mart di Indonesia. Nah, sebagai pemegang lisensi tunggal, tunggal, perusahaan ini bertanggung jawab penuh atas pengelolaan operasional dan kepatuhan hukum dalam menjalankan bisnis bisnis di Indonesia. Selanjutnya, walaupun secara umum bisnis minimarket di Indonesia itu hanya diperbolehkan untuk badan usaha lokal seperti UMKM dan koperasi, Family Mart Indonesia dapat beroperasi melalui model waralaba. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Yang terakhir adalah yang terakhir adalah kepatuhan terhadap regulasi spesifik. Jadi Family Mart ini wajib memenuhi regulasi yang berkaitan dengan kegiatan waralaba termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Dan yang terakhir adalah perizinan. Eh, sebagai bagian dari persyaratan perizinan untuk waralaba asing, pelaku usaha diwajibkan memiliki nomor induk berusaha atau NIB. NIB itu diterbitkan setelah pengisian data usaha dan rencana kegiatan usaha melalui sistem online single submission OSS berbasis penilaian risiko. Selain NIB, pelaku usaha waralaba asing juga diwajibkan memiliki surat tanda pendaftaran waralaba STPW. Nah, STPW ini merupakan dokumen bukti pendaftaran prospektus penawaran
waralaba, dan perjanjian waralaba yang telah disepakati. Setelah itu, Family Mart itu juga memperoleh sertifikat sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI. Sertifikat ini memastikan bahwa produk yang dijual di gerai Family Mart memenuhi standar halal serta diproduksi dengan bahan baku berkualitas dan higienis. Next. Oke, untuk materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Berikutnya kita membahas analisis dan diskusi hasil dari kegiatan yang telah kita peroleh, yaitu berikutnya ada dari teori market driven strategi, yaitu menurut ahli Day 1994 dalam market driven strategi menekankan bahwa keberhasilan bisnis tergantung pada kemampuannya merespon kebutuhan dan tren pasar. Jadi di sini Family Mart menunjukkan pemahaman ini dengan menargetkan masyarakat urban yang sibuk, menyediakan produk sehat dan pembayaran digital sesuai tren konsumen modern, menonjolkan diferensiasi melalui produk makanan dan minuman siap saji. Yaitu berikutnya ada konsep value proposition and customer centric approach. Jadi kaitannya dengan teori menurut Austin Wilder tahun 2010 dalam bisnis model Canva, value propositions merupakan inti dari model bisnis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan solusi yang spesifik. Jadi, Family Mart telah menerapkan konsep dengan yang pertama yaitu nilai fungsional. Jadi, nilai fungsional menurut teori ini yaitu produk yang beragam seperti makanan siap saji, minuman hingga kebutuhan sehari-hari. Yaitu berikutnya ada nilai emosional. Jadi, suasana toko yang nyaman dengan desain interior modern dan atmosfer yang menarik. Berikutnya ada nilai simbolik, yaitu brand yang identik dengan gaya hidup urban dan praktis. Jadi, pendekatan customer centric ini sejalan dengan teori Kotler dan Killer tahun 2016 yang menekankan bahwa fokus pada kebutuhan pelanggan adalah kunci untuk menciptakan pengalaman yang memuaskan. Yaitu boleh di next slide. Yaitu berikutnya ada operational excellence. Kaitannya dengan teori konsep operational excellence menekankan efisiensi dan kualitas dalam operasional bisnis. Jadi Family Mart berhasil mencapainya melalui pengolahan inventaris, yaitu sistem real time yang mencegah kekurangan atau kelebihan stok, yaitu tata letak toko. Jadi desain yang memudahkan pelanggan dan meningkatkan alur belanja. Terus yaitu ada teknologi. Jadi penerapan pembayaran digital dan aplikasi loyalitas untuk kenyamanan pelanggan. Yaitu berikutnya ada teori experience economy, yaitu menurut Ari Penn and Glimmer 1999. Jadi teori ini menjelaskan bahwa pengalaman pelanggan menjadi nilai tambahan utama dalam bisnis modern. Jadi Family Mart menghadirkan pengalaman ini melalui desain toko yang modern dengan pencahayaan yang hangat dan tata letak yang memudahkan pelanggan menemukan produk favorit mereka. Boleh di next slide. Yaitu berikutnya ada Digital Transformation and Technological Adoption Model atau TAM. Yaitu menurut Ali Davis 1984 dalam TAM, teknologi yang dianggap mudah digunakan, preserves ease of use, dan bermanfaat, prevents unshamefuls, dapat meningkatkan adopsi teknologi oleh pelanggan. Jadi Family Mart menerapkan ini melalui sistem pembayaran digital untuk mempermudah transaksi, aplikasi mobil untuk program loyalitas, dan promosi yang dipersonalisasikan. Yaitu berikutnya ada strategi diferensiasi produk menurut Ali Porter 1985. Jadi menurut Porter, dalam teori diferensiasi produk menyatakan bahwa keunikan produk adalah cara menciptakan keunggulan yang kompetitif. Jadi Family Mart menerapkan dengan memperkenalkan makanan dan minuman siap saji yang berkualitas disertai variasi menu yang rutin diperbarui. Jadi menawarkan suasana toko yang lebih modern dibandingkan kompetitor seperti Alfamart dan Indomaret. Itu berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih.
Baik, selanjutnya ada manfaat dari kegiatan observasi ini. Yang pertama, yaitu memberikan pemahaman praktis tentang kelayakan bisnis. Jadi, observasi ini memberikan gambaran langsung tentang bagaimana sebuah bisnis yang sukses mengelola berbagai aspek studi kelayakan. Misalnya, kelompok kami ini dapat mempelajari bagaimana Family Mart mengevaluasi potensi pasar, menyusun strategi operasional, dan mengelola risiko. Lalu yang kedua, memberi referensi untuk pengembangan ide usaha. Jadi Family Mart ini dapat dijadikan tolak ukur untuk mengembangkan ide usaha kopi yang lebih spesifik dan relevan. Dalam mengamati model bisnisnya, kami dapat mengevaluasi apa saja yang sudah berhasil dan memodifikasi konsep tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar target kelompok. Lalu yang ketiga, meningkatkan pemahaman pasar. Jadi observasi ini memberikan wawasan berharga mengenai perilaku konsumen, preferensi produk, dan tren pasar terkini dalam industri kopi. Misalnya, memahami apa yang membuat pelanggan setia terhadap Family Mart, seperti menu spesial atau harga yang kompetitif, dapat membantu kelompok dalam menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar mereka. Lalu yang terakhir dapat mengevaluasi resiko dan peluang. Jadi observasi ini juga memberikan peluang untuk mengidentifikasi resiko bisnis seperti persaingan ketat atau perubahan tren konsumen, serta cara Family Mart mengantisipasi hal ini. Di sisi lain, kelompok kami juga dapat melihat peluang bisnis yang mungkin belum dimanfaatkan, seperti menjangkau segmen pasar tertentu atau menawarkan layanan tambahan. Oke, body next. Oke, body next. Nah, dan terakhir ini ada dokumentasi dari kegiatan. Oke, next lagi. Oke, sekian dari saya, boleh saya balikkan ke moderator. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Dikembalikan sepenuhnya kepada Bapak dosen. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan untuk teman-teman, ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada, saya mau tadi nge-review sedikit yang PowerPoint punya kalian. Cara mungkin sudah cukup bagus ya. Mungkin tadi saya sempat bilang kalau nanti yang setelah KTT yang di ini dibandingkan dengan ini ya apa yang tugas kalian. Berarti kalian kalau niti Family Mart berarti rencananya berarti usaha kalian mungkin bukan minimarket kali sekelas Family Mart gitu dimasukkan ke ini cocokkan. Mungkin tadi yang di PowerPoint juga tadi agak sedikit ini ya apa hanya sekilas aja mungkin kalau ini juga makasih udah oke sih. Sama teorinya juga udah oke. Silakan Pak Ferry untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih Pak Andi. Baik, untuk kelompok 1 dan 2, pertama apresiasi ya, kalian sudah melakukan presentasi. Untuk selanjutnya, saya coba review ya, bukan sebelumnya saya nggak akan review materi, tapi saya akan review. Kita kan memberi kalian tugas lapangan itu selama waktu 2 minggu ya, 2 pertemuan kita nggak ketemu kan ya, betul? Ya Pak Andi ya. Iya betul, dua pertemuan. 2 pertemuan kan kita nggak ketemu. Hmm. Dari yang saya lihat presentasi kedua kelompok ini, kalau saya bayangkan presentasi kalian mungkin hanya butuh waktu 3-4 jam lah ya untuk wawancara dan segala macam. Artinya kan habis satu pertemuan saja gitu loh. Nah, satu pertemuannya digunakan untuk apa tuh? Kan gini, dari awal kan kami sudah menyampaikan bahwa 2 minggu ini kita tidak ada kuliah tatap muka, tapi memberi kesempatan kalian untuk ke lapangan. Artinya kan 2 minggu itu full sebetulnya harus kalian pakai ke lapangan. Minggu pertama oke, ada yang ke Family Mart, ada yang ke Upala, kelompok 1 dan 2. Minggu berikutnya ngapain ke lapangannya? Nah ini maksud saya ya. Jadi sebetulnya informasi yang kalian dapat itu akan jauh lebih banyak kalau kalian betul-betul memanfaatkan kesempatan yang kami berikan.
Kenapa kami mengosongkan jadwal di 2 minggu itu? Karena kami sadar banyak banget informasi yang harus kalian gali, ya, untuk bisa nanti menyusun studi kelayakan bisnis yang benar versi kalian. Kan output akhirnya adalah itu. Output akhirnya kalian diminta menggagas sebuah usaha ya, apapun itu, kemudian kalian buat studi kelayakan bisnisnya. Nah, karena kami sadar itu butuh informasi yang banyak banget dari lapangan, kami kasih kalian kesempatan ke lapangan 2 minggu. Tetapi kalau yang kalian lakukan hanya seperti yang tadi dipaparkan, itu nggak butuh waktu 2 pertemuan. Mungkin setengah pertemuan selesai. Atau oke lah full 1 pertemuan. Gitu. Nah, jadi artinya apa? Konsekuensinya mungkin ya, kalian harus turun ke lapangan lagi, ya, dengan memakai jam libur kalian atau jam di luar perkuliahan kita gitu. Kami kan ngasih kesempatan supaya kalian nggak misalkan nggak ngambil hari libur kalian harus wawancara, nggak ngambil hari apa waktu belajar kalian di luar jam kuliah untuk wawancara. Tapi kalau begini kejadiannya, artinya konsekuensinya kalian harus ke lapangan lagi dan menggunakan entah itu waktu libur, entah itu waktu luang kalian. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, ya, ketika kita melakukan wawancara, karena informasi-informasi. Jadi pertama saya ingin gini bilang gini. Bedakan antara melakukan wawancara dengan melakukan marketing intelligence. Saya udah berulang kali memberikan contoh di kelas ini kan. Contoh marketing intelligence itu kalau misalkan kita mau buka usaha cuci mobil, ya kan? Marketing intelligence yang kita lakukan adalah wawancara atau ngobrol dengan petugas cuci mobilnya yang lagi nganggur, yang lagi nggak nyuci mobil, kita ajak ngobrol. Kita ngobrol sama kasir, atau kita ngobrol sama staff apa gitu, sama satpamnya. Nah, itu adalah marketing intelligence. Tapi kalau the real interview-nya, kalian harus ketemu sama orang yang memang betul-betul kompeten untuk menjawab, sehingga pertanyaan-pertanyaan kalian itu semua nanti bisa dijawab. Nah, ini kan kasus yang terjadi di kelompok satu ya tadi ya, kelompoknya David dan teman-teman ya. Karena yang diwawancara itu adalah staff bagian kitchen, tentunya dia nggak akan ngerti banyak pertanyaan yang kalian ajukan. Dia nggak akan bisa jawab gitu loh. Nah, jadi maksud saya, kalau kita mau wawancara, ya the real interview-nya minimal itu ke manajer. Kalian harus wawancara. Dia bisa nanti memberikan gambaran. Nah, itu ya. Jadi saya menegaskan bedakan antara marketing intelligence dengan betul-betul real interview. Kemudian untuk kelompok dua, ya karena tadi ininya Family Mart, saya nggak tahu usaha yang nanti mau kalian jalankan apa. Yang mau kalian explore, yang mau kalian analisis SKB-nya. Kelompok dua, Izin menjawab, Pak. ya. Mungkin dari kelompok kita untuk bisnis yang mau dikembangkannya yaitu dari family cafe-nya sendiri, Pak. Kan di di bisnis kopinya sendiri, Pak. Kan di Family Mart ada tuh untuk malah masalah bisnis kafenya mungkin bisa nanti kita lebih lanjut tentang itu sih, Pak. Oh, wawancaranya kenapa nggak fokus ke bisnis kopinya? Nah, ini jadi relevansi juga penting. Kalau memang kalian mau fokusnya bisnis kopinya, wawancaranya harusnya meliputnya ke sana. Saya nggak tahu bisnis kopi yang kalian maksud ini nanti seperti apa. Kalian akan buka kafe atau gimana? Ya, kelompok dua. Kalau kalian mau bisnis kafe, buka kafe kayak kelompok satu, ya idealnya yang kalian wawancara itu adalah pemilik-pemilik coffee shop mungkin ya. Atau kalau kalian nggak mau buka pakai brand sendiri, kalian mau franchise, misalkan merek Starbucks kah, atau Olala atau apa ya, kalian tanyanya ke sana. Izin, Pak, dari kelompok kita, Pak. Dari kelompok dua. Hmm?
Oh ya, mungkin kan kita juga mau bikin apa bisnis kopi sendiri ya Pak. Dari kelompok kita kemarin juga udah melakukan observasi juga ke Family Mart. Cuman kami mau wawancara langsung dengan manajernya sendiri itu nggak ada Pak. Jadi kita nanya cuma sekedarnya aja untuk di bagian masalah kasirnya aja Pak. Jadi kasirnya. Jadi orang kasirnya itu menjawab sepengetahuannya mereka aja Pak. Itu lebih banyak sih tentang family mart-nya itu sih Pak dibandingkan dengan kafenya sendiri dengan konsep yang mereka yang tahu aja gitu sih Pak. Jadi case-nya sama ya dengan kelompok satu ya. Kalian melakukan wawancara bukan dengan pihak yang berkompeten. Nah, ini memang tantangan ketika kita ingin melakukan wawancara ya, bertemu dengan orang yang kompeten untuk menjawab. Nah, jadi pesan saya untuk kelompok satu, dua maupun kelompok yang lain, dari sekarang coba deh make an appointment. Kalau misalkan memang pakai jalur formal susah, kalian coba cari entah teman kalian, entah teman orang tua kalian, entah teman kakak kalian yang punya bisnis sejenis. Nah, itu mungkin akan lebih gampang wawancaranya. Ya, misalkan ada teman kakak yang bisnis coffee shop atau teman orang tua kalian yang bisnis coffee shop. Nah, itu bisa. Nah, saya ada satu ini saya lupa. Oh, iya. Kalian kenal Pak Syandi ya? Dosen FE. Kenal Pak. Pak Sandi itu kalau nggak salah dia punya bisnis coffee shop. Itu bisa kalian tanya-tanya tuh. Kalau misalkan kalian mau bukanya bisnis coffee shop. Kalau kalian mau buka bisnis cetakan, bisa tanya yang kemarin narasumber kita Pak Aryo. Coffee shop selain Pak Andi, saya juga punya teman satu lagi ya, dosen Fakultas Bahasa. Beliau juga punya bisnis kopi. Itu juga bisa sebagai narasumber. Nah, jadi maksud saya, pertama usahakan dulu, coba cara formal ya. Kalian ke tempat-tempat usaha yang sesuai dengan bisnis kalian, coba minta waktu bisa nggak ketemu untuk wawancara manajernya. Kalau ternyata sulit, oke kita pakai cara kedua yaitu cari di circle kita. Saya yakin lah kalian kan Gen Z gini pasti pergaulannya luas kan. Nah, pasti banyak tuh teman-teman kalian. Nah, bisa pakai ke situ nanti. Ya. Baik Pak, mungkin dari kelompok 2 nanti bisa observasi lebih lanjut lagi Pak untuk nanya ke manajernya atau pimpinannya. Oke, good, bagus. Saya suka spiritnya ya. Harus begitu semangat. Nah, sekarang sebelum kita tutup, saya pengen lihat dulu deh list pertanyaan yang dibuat oleh kelompok satu dan kelompok dua. Kelompok satu dulu mungkin ya, boleh ditayangkan list pertanyaan yang coba diajukan kemarin. Kelompok dua boleh stop dulu share screen-nya, gantian. Sebentar ya Pak. Oke. Kelihatan nggak Pak? Udah kelihatan. Oh ya, kemarin yang aspek pasar ya. Aspek yang Anda gunakan, apa yang ininya, bagaimana? Coba ke bawah lagi.
Udah habis ya. Coba saya lihat yang finansial, boleh lihat. Hmm, mungkin kayaknya kalau aku nanya keuntungan kayaknya nggak mungkin kali omset-omset gitu. Tadi kalau boleh sih mau nanya omsetnya gitu. Iya, Pak, nggak ditanyain soal semuanya soalnya ada keterbatasan juga kan sama yang Bener-bener. diwawancara. Iya bener. Pak Ferry ada komentar lagi. Oke, jadi saya menyoroti dua aja ya, aspek pasar dan aspek finansial. Di aspek pasar ini, ya, oke, kita bertanya tentang strategi yang dijalankan untuk memenangkan persaingan itu bagus, ya, itu bagus. Tapi pertanyaan besarnya, apakah strategi ini bisa jalan kalau misalkan kafe kita nggak punya pengunjung? Ya kan sebagus apapun strategi kita untuk bikin begini begitu, tetapi kalau kafe kita nggak punya pengunjung, nggak akan jalan kan strateginya. Jadi artinya apa? Artinya hal pertama yang harus kalian kejar ketika melakukan wawancara aspek pasar itu adalah jumlah konsumennya. Karena ketika kita bicara marketing, ya kan, segmenting, targeting, and positioning, eh, faktor utama yang harus menjadi pertimbangan ketika kita melakukan targeting adalah bahwa bisnis ini memang ada nih konsumennya, sehingga akan ada revenue yang masuk. Revenue yang masuk nanti dicombine sama expenses, dia akan menghasilkan profit. Intinya kan itu kalau kita bicara bisnis ya. Paling nggak dari aspek keuntungan pribadi buat kita sebagai owner, profit itu yang kita kejar, ya kan? Nah, oleh karena itu di aspek pasar itu kalian wajib tuh bertanya pengunjung rata-rata ya. Biasanya dalam sebulan berapa nih yang datang nih? Oke, kalau terlalu besar dalam sebulan seminggu aja. Jadi nanti kalian kali 4 ya. Kalian ngobrol seminggu rata-rata berapa yang datang? Mas, Mbak, Pak, Bu. Oke, ramenya biasanya di weekend atau di weekdays atau gimana jam-jam ramenya. Nah, nanti kalian akan dapat gambaran tuh, ya kan? Jumlah konsumen per minggu yang datang, kemudian kalian tanya mereka ordernya biasanya apa. Nah, dari situ nanti kalian akan dapat gambaran, misalkan jumlah konsumen per minggu yang datang 100, berarti sebulan ada 400. Oke. Nah, 400 orang rata-rata pesannya apa aja. Nah, kalian hitung kira-kira nominalnya jatuhnya berapa. Berarti dari situ nanti kalian bisa dapat tuh perkiraan penerimaan per bulan. Jumlah konsumen dikalikan dengan jumlah uang yang mereka belanjakan di kafe. Kalau mereka cuma nongkrong minum kopi aja, berarti kan paling banyak 25 30 ribu kan. Nah, 30 ribu kali 400 orang berapa? Nah, itu ya. Jadi gambaran untuk memperoleh estimasi atau prediksi tentang revenue itu adalah hal fundamental yang harus kalian gali ketika bicara aspek pasar. Karena revenue ini nanti akan masuk ke bagian analisis aspek finansial. Iya kan? Di aspek finansial kan kalian bicara cost-nya. Dan baru nanti hasil kombinasi dari revenue dan cost untuk menghasilkan profitabilitas, menghitung profitabilitas. Nah, kemudian di aspek finansial, ya, ingat ya kan kita ini bicara tentang studi kelayakan bisnis ketika kita baru mau buka usaha. Jadi pertanyaan utama yang harus kalian lontarkan adalah modal awalnya dulu berapa untuk buka usaha ini. Dan itu digunakan untuk belanja apa aja. Oke, kalau bisnis kopi kan ya udah pasti kan coffee mesinnya ya kan. Coffee mesin kalau untuk ukuran kafe itu udah minimal 50-75 juta dan seterusnya. Nanti untuk sewa tempatnya, kalian tanya pasaran kalau sewa daerah sini berapa. Nah, itu nanti kalian adjust dengan bisnis kalian. Ini maksud saya informasi-informasi seperti ini yang perlu kalian explore sebetulnya. Karena ingat ya, sekali lagi saya ingatkan, output kalian adalah kalian punya gagasan usaha, kemudian kalian melakukan feasibility study untuk meyakinkan atau memastikan bahwa gagasan usaha ini bisa atau tidak nih diimplementasikan. Itu intinya ya. Sehingga semua pertanyaannya itu harus mengerucut ke arah sana.
Ketika bicara aspek SDM misalkan, kalau kita mau bisnis kopi, kalau masalah waitress kan gampang lah ya, waitress nyari nggak butuh skill khusus. Tapi ketika kita bicara barista, ya kan kita harus ngobrol tuh baristanya gimana caranya kalau perusahaan yang udah running, ya kan mungkin pasang lowongan di sosial media akan banyak yang datang. Tapi ketika kita baru mau buka, ya kan mungkin agak sulit kalau kita gunakan cara itu. Nah, boleh digali tuh. Gimana waktu pertama kali buka bisa dapat baristanya. Nah, kemudian ada nggak ini kualifikasi khusus? Apakah barista yang digunakan itu atau dipekerjakan memiliki sertifikasi khusus atau enggak? Nah, di aspek SDM kemarin kan kita udah diskusi tentang masalah key person ya, orang-orang kunci. Kalau di bisnis coffee shop, orang kuncinya itu adalah barista. Seperti halnya kalau di restoran, orang kuncinya itu adalah koki. Nah, jadi di aspek SDM yang perlu digali adalah masalah key person ini. Nah, itu ya. Jadi maksud saya, ini berlaku untuk semua kelompok ya, bukan cuma kelompok satu dan kelompok dua. Nah, jadi untuk minggu depan, model presentasinya tidak lagi memaparkan tugas ini, tapi karena waktu kita udah mepet ya, kalian betul-betul sudah paparkan tugas akhir kalian. Karena kan tugas akhir kemarin sudah harus dikumpul tanggal berapa Pak Adi? 20 Desember ya? Tanggal 20 Desember. Jadi artinya dengan kalian presentasikan nanti kita bisa memberikan input sehingga kalian perbaiki sehingga nanti finalnya yang kami nilai itu di tanggal 20 ke atas itu betul-betul tugas yang udah perfect, udah bagus sehingga harapannya nanti kalian nilainya bagus semua Hmm. ya. Jadi minggu depan yang dipresentasikan bukan lagi hasil kalian ke lapangan tapi udah bentuk finalnya ya, gagasan usaha. Dibandingkan dengan ini ya usaha yang kalian mau gitu jadinya. Jadi keterkaitan antara yang kalian teliti di lapangan sama tugas apa rencana bisnis kalian yang mau jalankan gitu. Nah, kemudian waktu memaparkan, misalkan waktu bicara jumlah konsumen nanti di paparan kalian, kalian harus sebutkan tuh sumber informasinya yang kalian dapat dari mana nih. Asumsi itu kalian bangun berdasarkan wawancara dengan pihak mana aja. Jadi memang kalau kita mau bikin SKB, kita nggak cukup melakukan wawancara ke satu tempat. Ya. Kita harus tanya minimal 2-3 tempat sejenis. Kalau tadi udah ada Upala, mungkin nanti bisa ke tempat lain, ya, kafe lain, sehingga kita punya comparison yang nanti kita adjust sekali lagi dengan konteks bisnis kita. Kalau Upala bukannya di Rawamangun dekat MRT, sewanya berapa? Nanti kita dapat angka, di tempat kita mungkin angka sewanya akan beda lagi, tempat kita mau buka. Oke, kalau di Upala, misalkan tadi karena dekat dengan MRT, jumlah pengunjungnya sekian-sekian, di tempat kita mungkin akan beda lagi, karena tempatnya nggak dekat dengan stasiun MRT. Hal-hal ini yang kemudian kita jadi sebagai faktor adjustment, ya, penyesuaian. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Alright. Oke, Pak Andi, mungkin dari saya cukup itu aja. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Jangan lupa tadi ya catatan dari Pak Ferry ya yang soal ini. Boleh di stop share ya kita mulai absen aja. Ya tadi kalau yang kalian catatan kayak penelitian ini kan mirip tadi yang Ninggoly Tomkin juga sama jelas sama narasumbernya kan adakah kayak dia bagaimana produksinya mungkin kalian kalau kemarin waktu lihat ke pabrik juga sama ya mirip gitu juga ya kayak gimana produksinya kan tanya-tanya. Oke kita absen dulu ya. Evan Dito ada. Hadir, Pak. Andre Kurniawan ada kan. Hadir, Pak. David Dik ada. Ada, Pak. Ada tadi Asti ada. Asti chat bukan nih Asti coba saya cek dulu. Oh ada Asti. Ramadan Putra. Hadir, Pak. Hadir. Erika Hadir Ustari ada kan Bapak. tadi ya. Maria Lorenza ada kan. Maria Lorenza hadir Pak. Hmm. Said Salahuddin ya. Hadir, Pak. Putri Salsabila ada kan.
Hadir, Pak. Nia, ada kan? Hadir, Pak. Jikri Alamsah, Hadir, Pak. Andika Amalia ada, Hadir, Pak. Ibnu, Hadir, Pak. Mutiara Putri, saya cek di partisipan ya, Mutiara, oh nggak ada. Mutiara Putri nggak ada, Abinaya Akbar, Hadir, Pak. Aleika Dwi, Aleika, Aika hadir, Pak. nah, Danita, Danita hadir, Pak. jadi Fikri Eka ada kan ya, Ada, Pak. Ivan Fadilah, Hadir, Pak. Salwanur, Hadir. Eka Paradila, Hadir, Pak. Almardia ada kan, Hadir, Pak. Brenda ada, Hadir, Pak. Gustia Rizky, Hadir, Pak. Gustiar, Hadir, Pak. Iken, Iken ada kan, Hadir, Pak Iken. Rijal Romdoni ada, Tiara Dwi, Hadir, Pak. Giovanni ada kan ya, Ada, Pak. Siapina Putri, Hadir, Pak. Febrian tadi ada kan, Febri, saya cek di partisipan ya. Febrian di partisipan ada, ini lagi gangguan. Justin Alkausar, Hadir, Pak. Salsabila Putri, Hadir, Pak. Zahrani ada kan, Zahrani, Hadir, Pak. nah, Putri Tahta ada, Hadir, Pak. Putri, nah, Dito Habib ada kan, Ada, Pak. Hadir, Pak. Made Tiara ada kan, Hadir, Pak. Raffi Raditya, Hadir, Pak. Dina Nur, Hadir, Pak. Farhan, siapa namanya, Farhan Pak Azari, Hadir, Pak. Julio Matthew ada kan, Hadir, Pak. Like ada, Ada, Pak. Ezra ada kan, Hadir, Pak. Melviani ada ya, Melvi ada, Pak. Hadir. nah, Nia, Hadir, Pak. nah, Anur, tadi ada Anu kan ya, Anur hadir, Pak. nah, Faisal, Hadir, Pak. Said ada kan, Saidatul, Hadir, Pak. Hendra ada, Hadir, Pak. Nur Hidayah, Hadir, Pak. Salsabila, Hadir, Pak. Nisa, Hadir, Pak. kayaknya sudah ada yang kelewat, ada yang belum panggil, kayaknya Mutiara nggak masuk ya, kayak tadi apa yang ngechat itu, Pak, maaf izin tanya soal iya, apa buat pengumpulan informasi tadi. Kalau misalnya kita kan produknya minuman ini apa yang kayak franchise gitu. Biasanya kan yang kerja di situ eh, bukan manajernya gitu Pak. Kalau misalnya kita nyari dari berita-berita di artikel gitu boleh nggak? Kalau bisa harus penanggung jawabnya nih, kalau penanggung jawab yang di situnya, atau gimana Pak Fairi, ada komentar? Ya, kalau franchise biasanya lebih mudah cari berita ini ya, informasi sekundernya ya. Kayak misalkan kan banyak banget tuh info-info kalau pengen buka Alfa butuh modal berapa. Iya Nah, Pak. itu Berarti boleh di kan. web bisa berarti kalau gitu, web atau Heeh. artikel-artikelnya. Modalnya biasanya ya. Tapi Iya, kalau masalah perhitungan peruntungannya kan nggak ada tuh biasanya. iya legalitas Iya boleh, boleh modal. kalau yang kayak gitu. Oh iya, makasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, oh yang untuk UTS, saya mau ingat lagi, jangan lupa tolong dikumpulkan ya, mungkin ada beberapa teman kalian yang belum kan, nanti ngaruh ke nilai akhir kalian. Kayak gitu aja sih. Kemarin kelas kalian yang nggak ikut KKL berapa orang? Kalau saya kemarin nggak lihat kemarin, karena pada mencar-mencar. Selain Nia, siapa aja yang nggak ikut KKL? Halo? Kayaknya ikut semua kali, kecuali yang anak RPL mungkin ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kuliah hari ini kita tutup. Kita ketemu lagi berarti minggu depan ya. Siapkan yang sesuai dengan tadi kami review ya.
Oke, jika tidak ditanyakan, kita berdoa dulu menurut yang masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi Asti udah saya absen ya, saya cek lagi tadi. Asti Febrianti sebentar tadi. Oh, Asti udah saya absen ya. Yang berarti yang nggak ada nih Mutiara ya. Oke, itu aja. Selamat siang. Sampai ketemu di minggu depan. Saya izin live. Selamat siang, Bapak. Terima Terima kasih. kasih Pak Andi, Pak Ya, Setio. Terima kasih Bapak. ketemu ntar sore Kak Ferry. Oke, Pak Andi.